Komisi 8 DPR terus mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya haji 2024 dari usulan awal 105 juta rupiah yang diajukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Meski sudah diturunkan ke angka 94,3 juta, namun belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Lantas berapa biaya haji yang pas untuk 2024? Bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka. Selamat malam Ibu Diah. Selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah rapat. Sejauh ini bagaimana pembahasan dengan Kementerian Agama soal penentuan biaya haji sampai dengan saat ini? Masih berlangsung, ini saya masih di kantor, ini teman-teman masih membedah lagi angka. Dan hari ini kita sudah menurunkan sampai ke 93.410.000 dari 105.095.000 yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Ini udah hampir 3 hari 3 malam ini kita susurin angka-angkanya semua. Dan ini sudah turun kurang lebih 12 juta lah. Oke, baik. Dari angka awal 105 juta tadi Anda katakan sebelumnya sudah diturunkan ke 94,3 juta. Tadi Anda katakan juga yang terbaru sudah turun lagi sampai dengan 93, sekian juta. Tapi berapa angka yang diinginkan oleh DPR sebenarnya? Sebetulnya kita nggak bisa bicara apa yang diinginkan. Kita ini kan merasionalisasi angka ya. Artinya kayak misalnya tadi harga akomodasi di Madinah mengacu pada hasil laporan dari inspektorat tahun kemarin, lalu juga komposisi biaya, komponen biaya konsumsinya. Angka-angka ini kita rasionalisasi gitu, sehingga malam ini sudah muncul angka 93.410 tadi maghrib, dan ini sekarang masih dibahas lagi poin to poinnya gitu. Oke. Bu Diah, dari rincian anggaran yang memang diajukan oleh Kementerian Agama, sejauh ini apa saja biaya yang dinilai mengalami kenaikan dan apa yang menurut DPR ini masih bisa ditekan lagi? Terakhir ini kita di harga akomodasi di Madinah dan harga konsumsi ya, harga konsumsi per packnya gitu. Dari 17,5 menjadi, karena tahun lalu 15 real, makan pagi itu tahun lalu 8,5 real, tahun ini 10 real gitu. Dan ini masih kita susuri sampai ke komposisi gramasi nasinya gitu. Nah ini yang benar-benar kita cermati, karena kita juga takutnya nanti harganya turun, makanannya kurang gitu kan. Sementara orang kita ini butuh karbohidrat gitu ya, untuk energi di tanah suci ini kan juga beda situasi gitu ya. Tentu konsumsi ini juga menjadi sangat penting gitu. Oke, berarti peningkatan yang paling tinggi dari komponen biaya tadi konsumsi atau ada biaya lainnya? Sebetulnya komponen yang naik cukup signifikan itu awalnya penerbangan. Malam ini penerbangan itu turun sampai ke 33,4 yang tadinya kalau nggak salah 36 juta. Ini sangat signifikan berpengaruh terhadap komponen. Lalu juga tentu konsumsi akomodasi ini juga kita rasionalisasikan dari tingkat harganya di tahun penyelenggaraan haji 2023. Untuk lebih akal gitu ya. Baik. Dari tadi komponen biaya yang diajukan salah satunya adalah mengenai konsumsi dan juga akomodasi. Tapi berkaca pada apa yang terjadi pada tahun ini begitu ya, apakah kenaikan harga ini juga menjamin adanya kenaikan kualitas pada tahun depan? Nah ini yang tentunya masih masuk ke dalam wilayah pengawasan DPR. Terutama yang cukup penting juga adalah bagaimana kita sampai sekarang kuota yang tambahan 20.000 itu yang sudah diterima Bapak Presiden itu memang belum masuk ke dalam e-Hajj. E-Hajj itu sistem kuota di ini ya, di dalam online di Kementerian Haji Saudi dengan Kementerian Haji kita. Dan 20.000 ini yang kita khawatirkan di DPR, kita harus memastikan bahwa itu kita mendapatkan maktab di Armina. Jangan kayak kemarin ada tambahan kuota 8.000,
tapi kita nggak dapat tendanya, Betul. sehingga bertumpuk-tumpuk, padat sekali. Hmm. Lalu juga saya tadi juga minta Kementerian Agama untuk membangun bagaimana sih nanti eh, jemaah itu memasuki Armina, karena problem kemarin tuh kemacetan luar biasa, bis nggak bisa macet, Hmm. nggak bisa masuk ke Armina gitu ya, ke Musdalifah. Nah ini mereka juga harus bikin simulasinya, karena ini tambahan 20.000 ini 2 kali lebih ya dari kemarin peningkatan kuotanya gitu. Dan ini memang kita harus benar-benar bicara pelayanannya meningkat apa enggak. Nah ini yang harus kita cermati lagi setelah pembahasan biaya haji, termasuk juga sistem booking hotelnya, lama tinggal hotelnya. Kayak di Madinah itu kita minta 9 hari karena jemaah juga semangatnya bisa menjalankan arba'in. Hmm. Dari yang tadinya sistemnya itu di Madinah itu musiman, ini kita ambil blocking time yang lebih murah, tapi juga jemaah bisa menjalankan ibadah arba'innya di Madinah. Oke, Bu Dia, ini yang cukup menarik adalah adanya tambahan kuota 20.000, tapi berkaca pada kasus yang terjadi pada tahun ini, menurut DPR, menurut Komisi 8, apakah memang Kementerian Agama sanggup menyanggupi ada tambahan 20.000 kuota tadi dengan banyaknya permasalahan yang terjadi pada tahun ini? Tadi disanggupi, sebetulnya ini sudah bukan pertanyaan lagi karena Hmm. sudah diterima oleh Presiden Hmm. dan ini ya harus bisa Harus sanggup dijalankan ya? oleh kita. Harus sanggup. Nah Hmm. ini yang menjadi tantangan penyelenggaraan haji di 2024, bagaimana kejadian 2023 itu tidak terulang gitu, terutama di Arafah Mina. Hmm. Oke, terutama dengan para calon haji lansia begitu ya, yang mungkin tenaganya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang masih muda, termasuk mengenai konsumsi dan juga akomodasi tempat tinggal mereka. Tapi lagi-lagi kita akan bandingkan dengan haji tahun ini, berkaca pada tahun ini terjadi kenaikan biaya dan ada jamaah yang akhirnya memilih untuk tidak berangkat karena biayanya cukup tinggi. Tanggapan dari Komisi 8 yang diwakili oleh Anda, apa? Ini kalau komposisi biayanya 93.410.000 ini yang malam ini ya. Hmm? Kita berharap bisa turun lagi karena rapat masih berlanjut. Komposisi penggunaan nilai manfaat haji 40% dan yang dijalankan jemaah 60% dibayarkan jemaah, itu hari ini kalau dihitung komposisi biaya nilai manfaatnya 37 juta dan biaya yang harus dibayarkan jemaah 56 juta. Hmm. Nah, tapi ada satu kebijakan yang mungkin ini perlu dilakukan oleh BPKH supaya jemaah itu bisa men-top up tabungannya gitu tiap tiap tahun ya. Jadi tidak nanti begitu mau berangkat haji dia tiba-tiba harus membayar tambahan yang cukup tinggi Hmm. gitu. Nah, inilah nanti mungkin pembahasan berikutnya adalah bagaimana distribusi nilai manfaat dana haji ini segera didistribusikan ke dalam rekening virtual jemaah. Hmm. Dan ini cukup membantu gitu karena jemaah yang tabungan awalnya itu 25 juta akan mendapatkan nilai manfaat haji. Kalau tahun lalu itu 2 tahun lalu terdistribusi 700.000, ini kita masih ada di dana cadangannya itu 14 triliun dan dalam tanda kutip dana cadangan yang berupa nilai manfaat di luar tahun berjalan tahun 2023-2024 ini. Nah itu yang kita harapkan bisa segera didistribusikan ke virtual account sehingga akan menjadi tambahan tabungan haji jemaah haji Indonesia karena itu memang hak jemaah tunggu seperti di dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 16. Hmm. Ini yang menurut saya harus segera didistribusikan oleh BPKH. Oke. Kita juga berupaya supaya nilai manfaat ini tidak menipis gitu loh. Hmm. Sehingga ini benar-benar bisa membangun perspektif keadilan bagi jemaah tunggu yang mengantrinya itu memang ada yang lebih 10 tahun, ada 20 tahun gitu. Misalnya dulu kita nabung setoran awal 25 juta. 10 tahun lalu biaya hajinya masih 30 juta lebih. 32 atau 34 ya. Nah, sekarang 10 tahun kemudian nih biaya haji sudah 90 juta sekian. Hmm. Berarti nilai uang 25 juta 10 tahun lalu dengan kapasitasnya untuk memenuhi biaya haji
10 tahun kemudian kan ini sudah tidak imbang lagi. Makanya untuk bicara perspektif keadilan bagi jemaah tunggu, nilai manfaat itu harus juga didistribusikan dalam bentuk virtual account atau didistribusikan ke tabungan jemaah haji kita gitu. Oke, baik. Berarti sedikit saya rangkum, ketika memang malam ini disepakati, biaya yang akan dibayarkan oleh jamaah adalah 56 juta atau sekitar 60% dari jumlah 93, sekian juta tadi. Berarti jika memang disepakati. Bagaimana, Bu? Iya, komposisinya sementara ini ya, kalau tahun lalu kan Ya, sekitar 51 sampai 51 sekian. iya, Nah, tahun betul. ini menjadi yang dibayarkan 56 itu pun setelah kita melakukan penelusuran dan menurunkan harga sebesar Rp12.660.640. Baik, kita Nah, ini tunggu. tentu Baik, kita tunggu. Semoga memang bisa segera tersepakati dan masyarakat yang menunggu ingin segera berangkat haji panggilan ke Tanah Suci begitu ya bisa segera memenuhi biaya yang memang menjadi tanggungan mereka. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka. Selamat malam. malam.